Seorang antropolog yang sedang mempelajari budaya salah satu suku di Afrika menjumpai sekelompok anak-anak dari suku itu. Ia bermaksud mengadakan sebuah perlombaan di antara mereka. Digantungnya sebuah keranjang di dekat satu pohon yang cukup tinggi. Sekeranjang penuh berisi buah-buahan yang sudah masak. Kemudian ia menyuruh mereka berdiri berjajar dari jarak yang cukup jauh dari pohon itu. Begitu sampai hitungan ketiga, ia meminta mereka berlomba lari menuju ke pohon itu, dan siapa yang paling cepat tiba di situ adalah pemenangnya, dan ia berhak untuk menikmati buah-buah yang manis itu. Ternyata anak-anak itu semuanya berlari bersama sambil bergandengan tangan. Tentu saja mereka sampai di pohon itu pada waktu yang bersamaan pula. Semua juara. Sesudah mengambil keranjang itu, mereka pun duduk di bawah pohon dan menikmati buah-buahan itu bersama-sama dengan riang gembira. Merasa heran, antropolog itu menanyakan alasan kenapa mereka tidak berlomba seperti yang diinstruksikannya. Bukankah kalau seseorang dari antara mereka menang, ia bisa menikmati buah-buahan manis itu sesukanya? Anak-anak itu dengan spontan menjawab, "Ubuntu. Bagaimana bisa salah satu dari kami senang, sementara kawan-kawan yang lain susah?" Ubuntu adalah sebuah kata yang dalam bahasa dan budaya suku mereka artinya I am because we are. Saya ada karena kami ada. Ubuntu. Sikap anak-anak itu sungguh mengharukan. Sikap yang dijiwai oleh budaya Ubuntu yang kental sekali. Susah dan senang harus bersama. Berjuang dan menang harus bersama. Tidak ada menang sendiri, tidak dikenal senang sendiri. Saya tidak ada kalau tidak ada kami. Ubuntu. Dalam suasana bulan cinta kasih ini, yang terlalu bercorak barat sejujurnya, cinta kasih sering dimaknai terlampau individualis. Hanya sesempit antara aku dan kamu. Maka ada baiknya kita sekarang juga memaknainya lebih lebar, lebih bersifat komunal, lebih bersemangat kebersamaan. Bukankah kasih itu hanya bermakna justru dalam kebersamaan? Dalam kebersamaan itulah yang namanya kesukaan, kegembiraan, dan berkat Tuhan betul-betul kita rasakan. Tepat seperti lirik yang tertulis pada Mazmur 133 ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Kemana Tuhan mengalirkan berkatnya? Kesana itu kemana? Mazmur 133 ayat 1 menjawab,
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di tempat di mana kita diam bersama dengan rukun, kesitulah berkat Tuhan tercurah. Dalam kebersamaan yang erat, dalam persaudaraan yang dekat, disitulah kegembiraan dirasakan secara merata oleh semua. Harus diakui, suburnya kebencian dan permusuhan di dunia ini sebagian karena individualisme yang selalu mengajari kita untuk berkompetisi atau bersaing satu sama lain. Dalam segala hal kita dipacu untuk bersaing, meraih keberhasilan dan kemenangan bagi diri sendiri, sehingga kita menjadi semakin merasa asing dengan yang namanya senang bersama dan menang bersama, seperti budaya Ubuntu tadi. Semoga pesan dari Mazmur 133 ini mengulik dan mengusik kesadaran kita kembali akan makna kebersamaan, kasih mengasihi dalam kebersamaan. Kebersamaan di tengah keluarga, dalam pertemanan, kebersamaan di antara warga gereja, kebersamaan sesama insan Kristiani, kebersamaan antar umat beragama, antar warga sebuah masyarakat dimanapun kita berada, bahkan kebersamaan sebagai warga dunia. Saya teringat pesan Pastor Ted Camp yang pernah menulis begini dalam salah satu renungannya. We are not supposed to compete, but complete one another. Bukan compete, tetapi complete. Kita sepatutnya saling melengkapi, bukan berkompetisi. Satu dengan yang lain bersaling, bukan bersaing. Ya, apabila kita lebih banyak bersaling, saling mengasihi, saling menghargai, saling memperhatikan, saling menyemangati, saling menolong, dan seterusnya, daripada terus bersaing, pasti beban hidup kita akan terasa lebih ringan untuk dipikul, sebab kita memikulnya bersama. Dan pasti dunia ini juga lebih sejuk untuk dihuni. Kebersamaan adalah sebuah berkat yang sering diabaikan. Oleh karena itu, mari kita temukan kembali kekayaan hidup ini melalui kebersamaan. Saya menutup renungan ini dengan sebuah ungkapan yang berbunyi begini. We may not have it all together, but together we may have it all. Kita mungkin tidak memiliki segalanya serentak bersamaan, namun dalam kebersamaan kita memiliki segalanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Di dunia yang sesak oleh semangat bersaing, kami sering merasa terasing.
Desakan untuk mengalahkan terdengar begitu sering. Yang menang dan kuat membiarkan temannya terpelanting. Saudara pun berubah menjadi pesaing. Tuhan, betapa kami sering lupa bagaimana rasanya menangis dan tertawa bersama. Isilah ya Tuhan, ruang jiwa kami yang kian menganga dengan cinta-Mu yang mengalir melalui hadirnya sesama. Ketika kami hidup rukun bersama. Amin.